Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Indonesia. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yunita Bolen Purore, beserta NIM saya 0112220049. Di sini saya mau menjelaskan tentang kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kondisi gigi dan mulut yang sehat. Yang pertama, tidak berlubang, radang, dan goyang. Yang kedua, gigi tidak sensitif terhadap makanan dan minuman panas, dingin, dan manis. Yang ketiga, gigi tidak terasa sakit. Yang keempat, gusi berwarna merah muda, tidak terdapat penumpukan sisa makanan, dan tidak mudah berdarah. Yang kelima, mulut tidak terasa bau dan kering. Baik, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan kondisi gigi dan mulut yang tidak sehat. Yang pertama, karat gigi yang disebabkan oleh penumpukan sisa makanan dan tidak dibersihkan dengan baik. Yang kedua, gigi berlubang. Yang ketiga, gigi sensitif. Jadi gigi ini terasa nyilu ketika tekanan makanan atau minuman yang dingin, panas, atau asam dan manis. Yang keempat, gusi berdarah. Gusi ini berdarah. Biasanya gusi itu kelihatan darah ketika saat sikat gigi. Dan kelima, mulut akan bau dan terasa kering. Jadi, kenapa gigi kita berlubang? Jadi, di dalam mulut dan gigi terdapat banyak bakteri. Waktu kita makan makanan yang manis seperti coklat, permen, minuman bersoda, sisa makanan dari makanan yang bergula, jika tidak menyikat gigi dengan baik, akan menyebabkan sumber bakteri, sehingga bakteri akan memproduksi asam. Jadi, asam itu bisa merusak gigi kita, dan akhirnya gigi kita berlubang. Jika kita tidak menyikat gigi yang benar atau tidak ke dokter gigi, maka lubang itu membesar dan menimbulkan karang yang sakit. Yang berikut, di sini saya akan menjelaskan 5 makanan dan minuman serta mencegah gigi berlubang. Yang pertama, buah-buahan seperti apel, pisang, semangka, dan lain-lain yang dapat mengandung serat yang dapat meningkatkan air liur kita sehingga membantu membersihkan sisa makanan serta menetralkan asam yang menyebabkan gigi berlubang. Selain itu, terdapat kandungan antioksidan pada buah-buahan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi pada rongga mulut, dan juga terdapat vitamin C dan B yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan gigi dan mencegah sari awan. Berikut makanan yang kedua adalah sayuran seperti bayam, wortel, brokoli, dan mantai. Sayuran ini mengandung serat, vitamin, serta kalsium dan mineral yang dapat berfungsi dalam membenarkan lapisan terluar gigi. Berikut, di sini saya akan menjelaskan makanan yang ketiga, yaitu adalah lauk pauk. Misalnya daging, ikan, ayam, dan telur. Lauk pauk mengandung vitamin D, kalsium, fosfor, dan mineral yang dapat meningkatkan kesehatan tulang gigi. Selain lauk pauk, susu juga mengandung vitamin D, kalsium, fosfor, dan mineral yang bermanfaat juga dalam kesehatan tulang gigi. Yang berikut adalah air putih. Jadi teman-teman, air putih itu juga sangat penting loh bagi kesehatan gigi kita, karena air putih itu mengandung manfaat fluor yang dapat menguatkan lapisan luar gigi kita. Jadi bagi teman-teman, perbanyak minum air putih ya, biar gigi kita tetap sehat dan kuat. Saya akan menjelaskan makanan kari agonik yang menyebabkan gigi berlubang. Yang pertama, makanan lengket dan kenyal. Makanan lengket akan menempel pada gigi dan sulit larut dalam pisau biar, sehingga memperbanyak bahan induk bakteri berfermentasi, contohnya melalui karet-karet. Kedua, gula tinggi.
ketiga, minuman bersoda. Minuman bersoda mengandung gula tinggi dan menyebabkan berkurangnya aliran salivia atau mulut berkerut. Yang keempat, asam tinggi. Asam tinggi menciptakan suasana asam yang mempermudahkan bakteri memfermentasikan glucans dan levans, menyebabkan kerusakan gigi. Contohnya, kita berkonsumsi makanan seperti lemon, acar, dan tomat. Yang kelima, karbohidrat tinggi. Karbohidrat dikonversi menjadi gula yang merupakan komponen utama fermentasi bakteri. Contohnya, kita berkonsumsi makanan kentang, roti, dan pasta. Yang keenam, alkohol. Aliran saliva berkurang sehingga mulut menjadi kering dan proses remineralisasi terganggu. Contohnya, minuman bir dan lainnya. Bagaimana pola makan yang sehat bagi tubuh dalam setiap hari? Yang pertama, yang kita makan itu harus mengandung karbohidrat yang cukup, seperti nasi, roti, kentang, pasta, dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi porsi makan itu harus mengandung banyak proteinnya seperti ayam, ikan, maupun susu. Yang berikut, jangan lupa minum air putih sebanyak 8 gelas per hari agar tubuh kita tetap seimbang. Berikut saya akan menjelaskan 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, kedua telapak digosok. Yang kedua, punggung tangan digosok. Yang ketiga, telapak selajari gigi. Yang keempat, kedua tangan dikuncir. Yang kelima, ibu tangan digosok seperti ini gerakannya kita. Yang keenam, ujung jari diputar. Jadi teman-teman, kenapa kita harus mencuci tangan? Karena tangan juga perlu bersih agar kita jangan berkontaminasi langsung dengan gigi. Berikut saya akan menjelaskan cara menyikat gigi. Yang pertama, sikat bagian samping dari arah gusi ke gigi, lalu sikat permukaan gigi dengan gerakan maju dan mundur. Setelah itu, sikat bagian dalam gigi dari arah gusi ke gigi. Ya, perlu diingatkan teman-teman, sikat gigi jangan terlalu keras ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana, jangan lupa menyikat gigi ya, agar gigi kita tetap sehat dan bersih. Yang berikut di sini alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menyikat gigi. Jadi yang pertama tentu saja ya, sikat gigi harus digunakan yang berbulu halus agar dapat memberikan permukaan gigi dengan baik tanpa merusak permukaan gigi kalian. Yang kedua, pasta gigi. Jadi kita harus memilih pasta gigi yang mengandung klorida agar dapat mencegah terjadinya lubang-lubang pada gigi kita. Jadi, kapan kita harus menyikat gigi dengan durasi dan waktu sikat gigi dengan benar. Jadi,